sudah panas nih. Kita bikin teh dulu bolo. Saya kalau pagi-pagi tuh biasanya nggak ngopi, tapi ngeteh kayak gini loh. Celup. Kasih gula. Dikasih gula masih. Nggak usah manis-manis lah, nanti kemanisan. Oke. Ngeteh dulu bolo, ngeteh dulu. Urep neh mas. Halo boloku, halo, selamat pagi bolo. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mancing apa enggak ini? Kalau yang kemarin mancing bagaimana hasilnya ya? Bolo-bolo yang dari Sumatera, yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dari Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dari Ambon mungkin, dan juga dari Papua. Halo, selamat pagi bolo. Oke, berjumpa lagi sama Bolo Muni ya, yang selalu rusuh kalau mancing, yang selalu rame, yang selalu teriak-teriak. Oke bolo, hari ini kita nggak mancing dulu ya, karena kemarin kan kita habis pemilu. Saya juga salah satu petugasnya, jadinya ini badan masih capek. Dan ini juga mau persiapan, ini mau ke Waduk Bendo lagi bersama teman-teman penyok, sesuai janji saya yang di video ini. Nah itu kan saya bilang saya mau kembali ke sana sama teman-teman penyok. Nah berangkatnya itu kan nanti malam, jadi sekarang harus prepare dulu. Nah sambil saya prepare, nanti kita baca-baca komentar sekaligus kita bahas komen-komen teman-teman semua itu yang udah pada masuk. Terima kasih sekali, banyak sekali teman-teman yang udah komen tentang dunia permancingan. Yang mungkin saya juga masih belajar juga, tapi kita nanti bahas bersama-sama di konten ini ya. Dan juga sekalian nanti bahas-bahas tentang peralatan yang saya pakai ya untuk berangkat mancing. Karena juga ada teman-teman itu yang komentar untuk peralatannya apa aja, kemudian settingan kailnya bagaimana, rangkaiannya bagaimana, dan sebagainya lah. Nanti kita bahas di video ini ya. Terus oke, langsung aja kita baca komentar dulu mas ya, sekaligus ngeteh dulu ya. Nah yo dirokoki pisan, lera dirokoki yo kecut lambene mas ya. Dirokoki mas, rokoki kretek. Wah, nikmat mas ya. Ayo langsung aja kita baca komentar dulu ya. Oke, ini yang pertama dari yang punya akun @apingip358 ya. Mas mau tanya, kalau Super Essence pakai media pelet apa bisa? Soalnya lebih suka main pelet. Nah ini Mas Aping, ini rencana nanti setelah dari Bendo mungkin saya ada agenda ya untuk main pelet. Karena juga lumayan banyak ini komentar yang suruh tes Super Essence pakai pelet. Nah, nanti saya akan buatkan videonya, kita coba tes bareng-bareng ya. Karena belum saya coba sih, belum pernah saya coba pakai pelet. Nah nanti kalau sudah waktunya saya bikin konten tentang pelet, saya langsung upload, nanti biar mas bisa nonton langsung ya bagaimana Super Essence kalau pakai pelet ya. Ya semoga aja gacor mas ya, kita berdoa bareng-bareng. Terima kasih Mas Aping sudah berkomentar ya. Nah kemudian ini dari @user_rp4m sah, banyak sekali ini namanya, nggak bisa dibaca. Maaf bos, mau nanya essence-nya kalau buat malam bisa nggak? Bisa mas, itu sudah pernah saya pakai untuk mancing malam di WSN sama di WKK. Ya nanti kalau ada kesempatan lain, nanti saya akan coba mancing malam untuk ngetes Super Essence lagi untuk video terbarunya ya mas ya. Terima kasih mas sudah berkomentar nggih. Oke, yang selanjutnya dari Mas @Egi Dinata. Mas sepil mukanya sampean. Nih mukaku mas. Udah tua tapi nggak laku-laku. Oke, terima kasih Mas Egi. Dan kemudian dari @user_yr1pg8. Sah angele. Sepil rangkaian bang. Nah ini sekalian mas, sekalian saya mau skill rangkaian ya. Kita komentarnya tahan dulu, kita sepil rangkaian langsung aja ya. Oke. Jadi rangkaian saya tuh udah jadi semua ini mas. Nah ini dari 3 tegek ini rangkaiannya saya udah jadi tuh. Tapi ada satu tegek ini yang belum jadi ya. Nah kita coba rangkai bareng-bareng mas ya. Yuk kita rangkai di luar aja biar lebih jelas ya. Oke bolo, jadi kita rangkai dulu ya untuk rangkaian saya. Nah
kalau untuk teman-teman nanti mau mengkolongkan tegek ya, kemarin kan banyak tuh teman-teman yang tanya, Mas ngolong tegeknya di mana, ngolong tegeknya bagaimana. Nah nanti teman-teman saya kasih nomor WA teman saya yang biasanya untuk settingan kolong, dia memang ahli dalam mengkolong tegek. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Nah jadi pertama memang kita siapkan tegek kolong dulu seperti ini Mas ya. Nah terus kita beli reel sheet kayak gini ya, ini namanya reel sheet, atau lebih enaknya dibilang dudukan ya, dudukan untuk tokos, dudukan untuk reel kayak gini. Ini harganya mungkin sekitar 10 ribuan, di toko pancing juga ada, di online juga ada. Nah kemudian untuk tokos ini bervariasi ya teman-teman, bisa disesuaikan sesuai keinginan teman-teman semua. Jadi ada yang bening, ada yang warna hitam kayak gini, dan mereknya pun juga beda-beda. Nah, oke langsung aja kita setting dulu. Pertama kalau saya sih pasang dulu untuk tokosnya ya, udah dikasih senar kayak gini, kita pasang dulu. Nah kita masukkan ke lubang-lubang kolongnya kayak gini. Nah terus untuk di ujung kolong ini bolo, untuk pucukan ya, kalau teman-teman bantu pucukan ini teman-teman bisa beli di toko online, namanya adalah per ujung tegek. Ini mungkin harganya sekitar 5.000 lah satu biji ya, satu pieces ini 5.000. Tapi kalau nggak ada ini teman-teman, kalau mau lebih hemat lagi itu bisa pakai kulit kabel engkel ya yang agak tebal itu. Nah ini fungsinya biar senar yang teman-teman pakai tuh tidak gampang keriting atau ruwet ya, jadi dibikin kayak gini tuh. Nah kita pasang lagi senarnya di lubang ini, kolong berjalan kalau teman-teman bilang. Nah ini ada kolong berjalan. Nah ini biasanya kalau teman-teman beli per ujung tegek ini udah satu paket di sama ini ya, kolong jalanan ini. Nah sudah terpasang Mas ya, langsung kita rakit aja ya. Oke, yang pertama saya persiapkan untuk stoppernya dulu Mas. Nah ini stoppernya untuk di atas itu biasanya saya pakai dua stopper kayak gini. Mungkin nanti dari teman-teman yang udah senior, mungkin pemancing nyobok yang udah senior bisa menambahkan kalau seandainya saya ada kesalahan, atau mungkin bisa berbagi tips dan trik ya untuk teman-teman pemula. Bagi yang ingin belajar untuk settingan tegek kolong kayak gini, bisa tulis di kolom komentar nanti ya. Oke langsung aja kita pasang dua stopper masih set. Nah dua stopper tuh. Nah ini fungsinya dua stopper ini. Untuk stopper yang atas itu biasanya saya pakai untuk mengetahui kedalaman dasarnya untuk spot yang kita pancing itu berapa. Nah ini untuk penanda kedalamannya ya. Lah nanti kalau untuk yang kedua ini itu untuk untuk menyeting kedalamnya mau seberapa. Jadi misalkan ini udah dasar di atas ini, nah yang ini nanti kalau seandainya nanti kurang ke atas lagi, ini bisa kita turunkan, terus kita ukur maunya kedalaman untuk pancingan kita, ikan responnya di kedalaman seberapa gitu nih. Nah, kemudian saya pakai kili-kili Mas ya. Nah kita pakai kili-kili, saya pakai kili-kili yang dari karet ini. Nah kalau teman-teman nanti mau beli silakan bisa cek di toko online. Nah ini kili-kili karet namanya ya, mungkin per biji harganya sekitar 1.000 rupiah, tapi bervariasi juga ya harganya. Nah mungkin teman-teman bisa pakai snap yang biasa kayak gini ya, di toko-toko pancing juga ada, fungsinya sama aja. Cuma kalau saya pakai yang ini, yang karet ini, nanti kita bisa lebih enak nyopot untuk pelampungnya. Saya contohkan dulu ya. Nah kayak gini. Nah terus kalau seandainya mau pakai pelampung, nah ini pelampung ini saya belinya di toko onlinenya Mas Juju FHS Mancing ya. Nanti teman-teman kalau mau pesan silakan, nanti bisa cek di toko oranye, saya taruh linknya di deskripsi ya. Untuk ukuran nanti bervariasi, ada yang 15 cm, 20, 25, nanti bisa cek ya. Nah gini bolo-bolo, kalau pakai kili-kili yang karet itu kan kita tinggal pasang ujung dari pelampung kayak gini. Nah tuh. Nah jadi kayak gini ya, nyopotnya pun enak, tinggal dicabut aja. Nah kayak gini, saya ulang lagi ya. Nah tinggal cabut aja nanti, tes kayak gitu. Nah
Nah, untuk stopper yang bawah tuh saya pakai 2 Bolo. Nah, pakai 2 stopper kayak gini ya. Nah, ini 2 stopper kayak gini tuh. Tuh, ruwet sebentar, ruwet. Nah, kayak gini. Tuh, 2. Untuk mengunci snap ini ya. Oh ya, hampir lupa ini. Nah, untuk senar sendiri saya pakai ukuran 020 sampai 023. Nah, nanti lebih enak untuk ngerangkai kailnya ya. Jadi senar ukuran saya seperti itu, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil ya, sedang lah. Oke, untuk selanjutnya langsung saya pakai ini Mas, ini kabel ini kulit kabel ya, ini yang kecil. Tapi teman-teman juga bisa nih pakai cotton bud kayak gini, tapi yang model yang kecil aja. Kan cotton bud itu modelnya ada 2 ya, ini ada yang besar sama ada yang kecil. Nah, monggo silahkan dipilih, tapi kalau saya suka yang kecil, tapi saya sekarang mau pakai karet aja, lebih elastis ini. Langsung kita pasang dulu. Nah, kayak gini. Terus kita pasang 2 stopper lagi. Nah, kayak gini Mas. Bentar. Tuh. Nah, ini dia. Nah, kayak gini ya. Nah, setelah ini kita pasang untuk pemberat atau timbel. Nah, jadi pemberat atau timbel ini disesuaikan dengan stopper yang kedua dari atas dan pertama dari bawah kayak gini Mas ya. Ini tadi kan kita pasang stoppernya tuh ada 4 ya, kalau di bawah ya tuh yang warna hijau ini tuh 2 3 4. Nah, ini untuk timbelnya disesuaikan dengan yang nomor 2, stopper nomor 2 sama stopper nomor 3 kayak gini ya. Jadi untuk kabel yang tadi di tengah-tengah kayak gini tuh. Nah, jadi gini Mas kita pasangnya. Nah, jadi fungsinya stopper ini nomor 2 sama nomor 3 ini adalah untuk mengunci pemberat atau timbel biar enggak melusrat. Nah, apa ya bahasa Indonesia melusrat itu? Terus pokoknya biar enggak gampang geser-geser lah dari tempatnya ya. Jadi kayak gini. Biar enggak geser. Nah, kita pasang di sini, kita kunci nanti. Kita lipat dulu. Nah, kayak gini Bolo. Tuh, stoppernya bisa kelihatan ya, warna hijau ini sama yang di bawah ini tuh. Ini ya, ini sama yang ini ya. Nah, nanti biar lebih kuat lagi, biar nggak melosot, bisa kita pencet kayak gini atau pakai tang juga bisa ya. Digigit juga bisa, asal jangan sampai putus. Nah, ini biar dia ngunci Mas. Nah, itu kan kuat ya. Saya tarik-tarik aja nggak melorot kan. Nah, untuk yang bawah ini ya, ini untuk menguatkan aja biar nggak terlalu melorot ya. Tuh, jadi kayak gini Mas ya. Sederhana tapi juga kuat tuh. Nah, kayak gini. Terus langsung kita pasang kail Mas. Nah, kemarin juga ada tuh teman kalian yang komentar, Mas untuk nyobo itu enaknya pakai kail engkel atau rangkaian atau bagaimana. Nah, kalau saya sih sebenarnya opsional Mas ya, tergantung dari teman-teman enaknya bagaimana. Kalau mau pakai single hook atau engkelan satu mata kail monggo, mau pakai rangkaian monggo, itu tergantung dari kenyamanan teman-teman semuanya ya. Tapi kalau saya pribadi lebih enak pakai engkel ya, karena lebih simple kalau menurut saya, lebih hemat ke lumut. Oke, kayak gini Mas untuk rangkainya. Seperti biasa kita rangkaian engkel itu seperti biasa, sudah banyak tuh tutorialnya di YouTube itu, bisa teman-teman lihat kalau seandainya masih bingung. Kalau saya sih seperti ini Mas, yang penting simpulnya kuat, insya Allah nanti kuat juga untuk rangkaiannya. Nah, kayak gini nih. Kalau untuk KLC saya biasanya pakai antara nomor 5 sampai nomor 7 Mas ya. Tapi kan beda merek juga beda ukuran, tinggal menyesuaikan untuk teman-teman aja. Tinggal pilihannya teman-teman pakai nomor berapa monggo, pakai nomor 9 juga boleh. Kalau seandainya spotnya tuh monster seperti di Kalimantan atau di Sumatera tuh, ini kan nilainya gede-gede tuh, bisa agak yang lebih gede pakainya untuk kailnya. Tapi kalau di Waduk Karangkates biasanya sih teman-teman pakai nomor 4, 5 ataupun nomor 7 biasanya, umumnya kayak gitu ya. Nah, rangkaian kita udah jadi Mas. Ya, sebentar saya rapikan dulu biar lebih enak dilihatnya.
Nah kayak gini mas rangkaiannya, simple, sederhana, dan juga insya Allah kuat. Nah untuk jaraknya dari ini, dari timbel ke kail itu biasanya saya pakai 5 jari kayak gini mas, 5 jari kayak gini ya. Nah kalau ini kan ketinggian, bisa kita bawain dikit. Nah 5 jari kayak gini atau sekitar 10 cm. Nah jadi kalau nanti masangnya di masang lumut dari ember di bawah itu lebih enak kayak gini ya, lebih simple, nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek, pas. Ini standarnya 10 cm. Nah ini pun nyimpennya juga enak mas, nanti setelah mancing kita kita pendekkan kayak gini tegeknya, terus tinggal kita cantolin aja di sini, di ini rilsitnya kayak gini. Nah bisa juga pakai itu bungkus rokok itu, biar teman-teman nggak terlalu takut kalau patah atau gimana ujungnya ya. Nah jadi kayak gini ujungnya kan bisa langsung melengkung gini mas. Nah untuk ini, untuk ujung tegeknya ada pernya model kayak gini, jadi ini melengkung kayak gini untuk menjaga biar nggak terlalu begar kayak gini. Nah kan langsung nutup gini dia. Nah langsung kita kunci, tek, udah selesai. Nanti kan kalau seandainya mancing tinggal bongkar, kemudian dipanjangkan lagi, tinggal disesuaikan untuk panjangnya ya. Nah jadi kayak gini mas, simple, sederhana. Semoga tutorialnya bermanfaat nggih. Nah, kalau mau pasang pelampung atau kambangan tinggal di gini aja. Nah simple mas, tuh disimpan gini juga bisa. Nih dimasukin di dalam ini tokos juga bisa tuh, ujungnya nih, ujung dari pelampung. Nah cakep kan. Nah oke, tadi saya sudah menunjukkan untuk rangkaian saya ya mas ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peralatan lain yang saya pakai, yaitu yang utama ya mas ya. Yang utama adalah pelampung badan ya, jadi untuk keselamatan kita. Nah pelampung badan saya pakai yang kayak gini tuh. Nah yang model kayak gini, model tabung kayak gini ya. Nah ini teman-teman bisa beli di toko online, bisa ditulis itu pelampung badan untuk mancing nyobok. Nah dan nanti itu ada harganya berapa, bervariasi, tinggal teman-teman pilih yang mana aja ya. Ini saya kayak gini modelnya. Nah yang selanjutnya yaitu pakai sepatu bolong. Nah saya pakai sepatu karet model kayak gini. Maaf ya agak kotor, soalnya sering saya pakai, udah saya bersihkan tetap kotor. Ya wajar lah buat mancing. Nah kayak gini sepatu karet gini mungkin harganya sekitar 30 ribuan ya. Terus kemudian pakai sarung tangan jangan lupa, terus sama kaos kaki panjang segini buat keselamatan lah. Nah, nanti kan kalau seandainya di dalam air kita kan nggak tahu nanti ada benda tajam atau beling pecah atau mungkin paku dan sebagainya mungkin. Nah ini fungsinya untuk meminimalisir hal tersebut ya, sepatu karet ini. Nah terus kemudian pakai kacamata bolong biar menghindari kena ini silau dari sinar matahari yang memantul dari air ke mata. Itu pakai kacamata hitam. Sama buff ya, penutup muka biar muka kita nggak terlalu gosong. Sama topi kayak gini juga bisa. Terus topi yang lebar itu bisa, kayak mungkin pakai caping atau capelnya orang tani itu juga bisa. Yang penting ditaruh di sini aja, dikasih tali di sini ya. Nah ini untuk yang terakhir bolo dari @wisnuraharjo8682. Mas pemakaian esen itu cuman khusus ngebom aja atau sampai akhir mancing pakai esen mas? Jadi kalau pakai esen super esen itu yang saya pakai mas. Jadi yang ngebom pertama memang pakai itu, terus yang selanjutnya ya terus pakai itu mas di ember yang saya pakai untuk lumutnya. Cuma kalau settingannya sudah pas misalkan 7 semprot, nah itu sampai akhir mancing juga tetap saya pakai itu, nggak saya tambahin. Cuma kalau nanti lumutnya udah habis ya kita tinggal tuang aja lumut selanjutnya. Ya kalau kiranya nanti lumutnya masih kaku atau masih belum lemes ya tinggal kita kasih 3 sampai 4 semprot aja, itu udah cukup. Oke gitu nggih mas, terima kasih udah berkomentar. Nah kenapa kok mancing nila itu harus nyobok, harus jegur, harus berendam atau kungkum dan sebagainya. Nah ini mungkin dari teman-teman yang sudah senior ya, mohon maaf ini bukannya saya mau menggurui atau saya sok pinter atau enggak, ini menurut pengalaman saya pribadi. Mungkin dari teman-teman yang senior kalau ada pengalaman lain mungkin bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng nggih. Oke langsung aja bolo, ini beberapa alasan yang saya dapatkan
Saya pun juga ini sedikit mengutip di salah satu situs atau blog yang udah saya searching di Google. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, nanti teman-teman bisa baca semua nih. Oke, langsung aja nih ya. Saya udah mengutip ini di situsnya, di blognya, yaitu kita mengenal dulu apa itu mancing nyobok ya. Nah, jadi mancing nyobok itu sebenarnya kalau dari pertama kali yang mempopulerkan atau yang mengenal teknik itu adalah teman-teman pemancing dari daerah Jawa Tengah ya. Kalau di daerah Surakarta atau Solo ya, itu biasanya tidak asing ya dengan istilah mancing nyobok. Nah, mancing nyobok itu sebenarnya apa sih? Nah, begini, mancing nyobok itu adalah salah satu teknik mancing khas wilayah Surakarta atau Solo Bolo. Nah, teknik mancing ini pakai umpannya khusus ya, lumut, dengan membenamkan badan atau kita istilahnya itu berendam di air, mulai populer ya, itu sekitar tahun 2000-an. Teknik nyobok ini awalnya untuk mendekati lokasi ikan dengan cara ikut berendam. Kemudian teknik ini semakin populer di kalangan pemancing wilayah Surakarta dan sekitarnya. Gitu ya. Nah, itu sejarahnya tuh ya, dari mancing nyobok itu adalah teman-teman dari Surakarta atau Solo. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu Bolo, mancing nyobok ini dikenal oleh pemancing lain, mulai dari Boyolali, dari Sragen dan sebagainya. Itu kan udah mulai dikenal tuh dari mulut ke mulut mungkin ya. Jadi udah mulai tersebar kemana-mana. Nah, apalagi kan sekarang ini kan kita sudah memasuki zaman modern atau zaman online ya. Jadi banyak tuh postingan-postingan itu, mulai dari Facebook, Instagram, WA dan sebagainya. Nah, jadi dari media-media sosial itu teman-teman sudah mulai mengenal istilah dan teknik mancing nyobok. Nah, untuk kelengkapan mancing nyobok pun tadi sudah saya reviewkan ya teman-teman. Kelengkapannya itu udah teman-teman lihat tadi. Terus Terus untuk pembelian untuk alatnya pun juga sudah teman-teman bisa cek di toko online. Nah, untuk harganya kan nanti bisa teman-teman kalkulasikan sendiri ya, tergantung budget teman-teman. Dan untuk alat-alat kayak kamera dan sebagainya itu bisa teman-teman cek di deskripsi, saya pakai kamera apa, nanti bisa cek ya untuk referensi. Nah, untuk pelampung badan sendiri itu fungsinya untuk keselamatan Bro. Jadi kalau seandainya kita di dalam air itu kan kita kadang rasa panik ya, terus kadang kaki kram. Nah, itu adalah fungsinya untuk ini badan kita biar nggak langsung tenggelam, jadi biar ngampul di air gitu ya, untuk keselamatan. Itu fungsinya untuk pelampung badan. Jadi untuk keselamatan kita itu adalah safety first atau keamanan pertama untuk diri kita. Selain kita mancing ya, kita harus memikirkan kesehatan kita Bolo, memikirkan keselamatan kita. Jangan sampai gara-gara ikan nanti kita bisa, mohon maaf nih sebelumnya, jangan sampai terjadi untuk teman-teman, gara-gara ikan kita nanti bisa nyawa melayang. Jadi harus memperhatikan keselamatan nggih. Nah, untuk umpan sendiri adalah lumut Bolo. Sebenarnya untuk umpan lain bisa sih pelet ataupun yang lain, tapi kan tergantung dari target kita. Target kita kan ikan nila. Jadi untuk umpan nila itu kan biasanya yang gacor tengah adalah lumut ataupun pelet. Nah, tapi kalau biasanya umumnya pemancing nyobok itu adalah pakai umpan lumut ya. Nah, untuk lumut sendiri pun juga ini Bro, ada rahasianya ya. Jadi ada nih yang pakai lumut kasar, ada yang lumut semi, ada yang pakai lumut halus. Nah, itu tergantung dari spot-spot yang akan kita pancingi. Maksudnya ikannya itu terbiasa pakai umpan yang bagaimana. Untuk pemilihan SM pun juga bervariasi ya. Nah, itu kan tergantung rahasia dari pemancing-pemancing nyobok yang lain. Jadi settingan saya begini, nanti settingannya teman-teman nyobok yang lain tuh begini, yang lainnya begini. Nah, itu kan tergantung dari settingan masing-masing. Begitu nggih. Jadi menyesuaikan dari diri kita masing-masing. Nah, untuk waktu mancing nyobok pun juga biasanya itu dimulai dari pagi sampai sore hari Bolo. Nah, tapi kan ada nih teman-teman yang masih baru belajar kan merasakan gatal-gatal atau mungkin ya merah-merah di kulit ya karena belum terbiasa. Nah, itu bisa diobati dengan cara membeli obat di apotek, dan juga bisa teman-teman cek mungkin di channel lain itu cara menghindari gatal-gatal ketika kita habis mancing nyobok nih. Sebenarnya sih video yang lama pernah saya share ya, udah sering saya share. Mungkin teman-teman bisa cek di video yang lain ya, di video saya juga boleh, monggo.
Nah, dari uraian yang saya sampaikan tadi Bolo, kita bisa menyimpulkan ya beberapa kesimpulan yang udah saya tangkap itu adalah untuk alasan khususnya. Yang pertama, kita bisa menjangkau spot yang tidak bisa dijangkau oleh pemancing lain. Ya memang sih bisa kita menjangkau spot itu pakai perahu. Tapi kan terkadang kalau seandainya di spot itu tidak ada perahu, tidak ada persewaan perahu kan kita juga susah. Yang pertama kan untuk budget menyewa perahu itu juga lumayan mahal. Mungkin bisa share teman-teman berapa untuk nyewa perahu di lokasi teman-teman mancing. Mungkin kalau kita naik perahu itu kan biasanya ya mohon maaf bukannya saya menjelekkan teman-teman, kita nggak bisa untuk menyetir perahunya, kita belum mahir ya. Jadi kadang kalau kita belum mahir nanti bisa terjadi resiko yang tidak diinginkan kayak gitu. Itu alasan pertama. Nah, untuk alasan yang kedua, kita mancing nyoba itu adalah untuk mengetahui kedalaman pasti ikannya itu di titik yang berapa meter ke dasar dasar air ya. Sebenarnya sih bisa kita cek pakai senar gini, tapi lebih katakanlah lebih pasnya itu kan bisa kita cek langsung pakai tagih gini. Nah, itu berapa ruas, itu mainnya berapa ruas, 3 ruas atau 4 ruas kayak gitu. Nah, untuk alasan selanjutnya adalah target kita adalah target ikan yang babon-babon ya. Target ikan yang segini-segini, yang gede-gede. Nah, biasanya kan ikan kayak gitu kan ada di kedalaman air gitu ya. Itu kan ya tergantung rezeki, tapi kan target kita, maksudnya keinginan kita itu adalah untuk mendapatkan ikan yang besar. Tapi kalau seandainya dapat ikan kecil atau ikan yang lain ya tetap, kalau saya pribadi tetap saya bawa pulang, kecuali kalau ikan endemik atau ikan lokal Indonesia seperti bader, tawes ataupun wader itu saya lepaskan lagi biar mereka tetap lestari ya. Karena sesuai dengan apa yang sudah saya bilang di video-video saya yang kemarin, bahwa ikan nila itu adalah ikan yang berasal dari luar Indonesia ya. Oke. Jadi bukan ikan asli Indonesia, jadi nggak perlu kita rilis kalau yang kecil. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut teman-teman monggo, bisa tergantung dari kepribadian teman-teman masing-masing. Ya mungkin untuk alasan khususnya bisa teman-teman tambahin ini bagi pemancing senior, bagaimana bisa tulis di kolom komentar ya. Dan selanjutnya adalah alasan umumnya Bolo. Alasan umumnya pemancing nyoba itu bervariasi juga ya. Tapi kalau dari saya pribadi, itu alasan umumnya adalah yang pertama. Ini kalau saya ya, nggak tahu kalau teman-teman nanti bisa berunding mungkin di kolom komentar. Kalau saya adalah yang pertama, kita bisa nyari lubang nila. Jadi tempat tinggal nilanya lah, nanti kan kita bisa meraba-raba atau kita bisa nyelam sebentar, kita nyari. Terus di video-video yang sudah saya upload kemarin itu kan juga sudah banyak tuh saya tunjukkan spot-spot yang ada lubang-lubang ikan nila itu bagaimana, potensi yang ada ikan babonnya bagaimana, itu sudah saya tunjukkan ya. Nah, untuk alasan selanjutnya bahwa kita nggak capek di pinggang, nggak capek di pundak, nggak capek di kaki. Nah, jadi kalau seandainya kita mancing nyoba itu kita memang berendam di air ya, terus kita kan pakai pelampung badan nih. Jadi gaya gravitasi yang dihasilkan ketika kita mancing di darat dan di air itu kan berbeda, lebih ringan waktu pas kita mancing nyobok. Nah, karena kita kan pakai pelampung, jadi kan kalau seandainya kita sedikit capek, kita berdiri, kita kan bisa ngambang kayak gini ya, kita ngambang, kaki kita angkat, jadi kita bisa lebih rileks lagi. Terus kalau seandainya di pinggiran itu kan kita duduk seperti ini, kita menyangga badan. Kalau menurut saya pribadi sih itu pinggang rasanya sakit Bolo. Pinggang sakit, terus kemudian pundak ini juga capek, hawanya pun juga panas sekali, kadang sampai buka baju. Nah, kadang pun juga ngantuk. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita mancing nyoba kan sekalian kita terapi untuk pernapasan, karena kita kan kalau kena air itu kan paru-paru kita kan ngembang-ngempis gini ya. Jadi hampir sama dengan waktu kita berenang. Jadi untuk terapi pernapasan kita. Nah, kayak gitu jadinya, ya. Nah, dan untuk selanjutnya adalah untuk mengurangi barang-barang yang kita bawa. Nah, kalau kita mancing di nyobok itu kan mungkin cuma bawa pelampung badan, tegek mungkin 1 atau 2, terus mungkin kita bawa cuma baju ganti dan sebagainya. Nah, nanti kalau mancing di pinggiran itu kan banyak sekali itu yang kita bawa, mulai dari payung, kursi, terus tegek itu mungkin ada 4 atau 5 atau mungkin 2, kan tergantung kita bawanya berapa.
terus masih banyak lagi yang kita persiapkan. Nah, itu kan bawa barangnya itu kan berat. Nah, kalau mancing nyoba kan ringan ya, nggak perlu susah-susah bawa peralatan yang lain gitu. Tapi juga tergantung dari teman-teman masing-masing, mau mancing pinggiran atau mancing nyobok, monggo silahkan. Yang penting janganlah saling menghina, janganlah saling menjelekkan ataupun saling menghujat ya, karena kita punya cara dan teknik masing-masing kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita mancing nyobok itu adalah menghemat biaya bolong ya. Jadi kan kita mancingnya di spot liaran, kita lebih hemat biaya. Biaya apa aja? Yaitu biaya untuk beli lumut, terus biaya untuk persewaan, mungkin persewaan tempat mancing atau bagaimana. Hemat untuk rokok juga. Nah, bagi teman-teman yang suka ngerokok, paling kalau di mancing nyobok itu kan kita di dalam air, jadi kan kita jarang nih jarang merokok ya kalau teman-teman yang perokok nih. Nah, jadi begitu bolo alasan-alasan kenapa kok saya mancing nyobok ya. Nah, mungkin ada tambahan nih dari teman-teman yang udah senior atau yang udah berpengalaman, monggo silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng ya. Yang penting pesan saya kalau seandainya mancing nyobok itu tetap yang pertama safety atau keamanan bolo ya. Yang kedua, kalau seandainya ada pemancing pinggiran ya kita harus mengalah saja. Karena di daerah saya ya, daerah Blitar, daerah Malang itu banyak tuh orang-orang yang pada heran ya, pada bertanya-tanya, mancing kok jegur, mancing kok nyebur, mancing kok berendam dan sebagainya, apa enggak adem, apa enggak masuk angin, atau enggak titiknya nanti mengkeret atau bagaimana. Nah, itu mungkin karena memang di sini, di daerah sini memang mancing nyobok itu memang sangat amat awam sekali bolo. Jadi amat sangat baru, tidak pernah ada yang nyobok di sini. Ada mungkin sekitar 1 dengkul kalau dulu, tapi kalau sampai sedada atau mungkin agak ekstrim kan nggak pernah ada di Waduk Karangkates nih. Jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian aja untuk konten eksklusif hari ini bolo. Mohon maaf kalau saya agak panjang karena memang ini ya, karena memang menjelaskan sesuatu itu memang harus rinci dan teliti. Nah, makanya tadi saya bilang kalau teman-teman yang udah senior, teman-teman yang udah berpengalaman, monggo tulis di kolom komentar, nanti kita bisa bahas rame-rame, kita bisa berembuk dan juga kita bisa saling mengenal ya. Oke, cukup sekian bolo, saya mau prepare dulu untuk persiapan ke Waduk Bendo untuk besok ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton dan ditunggu konten saya di Waduk Bendo Ponorogo. Kita balas dendam di sana sesuai dengan apa yang saya alami kemarin, cuma dapat ikan segini dan segini, nggak ada yang segini. Tapi nanti di Bendo semoga kita bisa dapat yang segini ya. Oke, sampai jumpa di konten mancing saya besok. Oke, bye bye.